Halo, balik lagi dengan gue Desin Tegar Irsyad. Kita ketemu lagi di hari Jumat ini, di mana game week pertama nanti akan dimulai tanggal 6 Agustus. Artinya tinggal seminggu lagi dan pastinya makin seru, makin excited menuju kick off game week pertama besok. Dan kali ini gue akan buat video untuk update draft ya, untuk di game week pertama besok. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, gue makin deg-degan ya, makin excited ya untuk game week pertama ini akan segera dimulai di tanggal 6 besok. Dan teman-teman semua bisa langsung join ya untuk di Liga Gua FC. Tentunya nanti kodenya bisa teman-teman lihat tentunya di layar. Dan langsung aja seperti biasa gua udah bikin ya untuk update draft terbaru ya untuk di game week pertama besok, yang dimana pastinya banyak banget perubahannya yang udah bisa gua update di sini. Karena ada beberapa nama baru, ada beberapa nama yang bisa gua pastikan bakal gacor. Dan untuk itu langsung aja kita buka untuk screen recorder ya, karena screen recorder udah baru ya, karena di sini gue langsung pakai PC, jadi nggak perlu screen recorder dari handphone lagi. Jadi untuk itu langsung aja kita buka screen recordernya. Let's go. Oke, langsung aja kita buka pick tim ya, dan langsung aja kita lihat sini tim gue. Dimana dari kiper dulu akhirnya gue memutuskan untuk bisa menggunakan Sanchez saja ya. Tadinya gue menggunakan Mendy, tapi memang ternyata dari segi budget Mendy bisa gue downgrade ke kiper yang 4 juta, dan gue bisa surplus 1 juta untuk bisa gue gunakan di lini belakang, lini tengah ataupun lini depan. Jadi bisa gue up lagi untuk squad gue tentunya. Jadi gue akhirnya memutuskan untuk kembali ke settingan awal, yaitu settingan awal gue untuk bisa menggunakan kiper 4,5 plus kiper 4 juta. Dan selanjutnya di lini belakang gue di sini gue menggunakan Alexander Arnold ya. Dimana Alexander Arnold masih menjadi nama yang cukup common, cukup bisa menjadi tumpuan ya, karena di sini memiliki 54,5 tim selected by, dan itu artinya cukup tinggi kepemilikannya. Dan ditambah lagi dia akan menghadapi Fulham, dimana Fulham jadi nama yang cukup kesakitan ya di Premier League sebenarnya ya, bolak-balik Liga Inggris dan Championship. Jadi gue rasa akan menjadi nama yang cukup oke banget untuk bisa gue ambil di sini. Ditambah lagi Liverpool akan menghadapi Fulham, yang dimana track record Liverpool cukup oke bisa gue lihat ya. Dimana terakhir di 2 musim yang lalu Liverpool melawan Fulham, di situ menjadi tempat Salah menjadi triple captain ya untuk banyak manajer ya di 2 musim yang lalu ya. Jadi ini menjadi nama yang gue rasa cukup potensial bagus ya untuk dari Liverpool untuk bisa menghadapi Fulham di game week pertama, dan mungkin bahkan bisa menjadi nama yang cukup bagus untuk bisa triple captain. Dan selanjutnya ada James, di mana James di sini gue menggunakan James karena memang dari segi Chelsea di sini di musim lalu James menjadi nama yang cukup oke banget ya. Ditambah lagi dengan skemanya Tuchel 352, James dimanjakan ya, bermain di sayap ya, menjadi penetrasi serangan dan sering banget berkontribusi terhadap gol dan assist. Jadi gue rasa menjadi nama yang cukup wajib. Ditambah lagi dia memiliki kepemilikan hingga 40% dan akan menghadapi Everton, di mana Everton sendiri menjadi tim yang cukup kesakitan, karena bisa gue lihat di pramusim ini bahkan dia juga kalah ya dari tim semenjana ya. Jadi artinya bisa gue lihat di sini Everton belum bisa keluar dari kesulitan dia di musim lalu ya. Bisa kita lihat di musim lalu dia hampir degradasi, dan di beberapa pertandingan di musim terakhir kemarin bisa gue lihat Lampard cukup kesulitan. Ditambah lagi Richarlison, lini depan andalan dia hengkang ya, pergi ya ke Tottenham Hotspur. Gue rasa semakin cukup struggle ya, semakin struggle ya gue rasa Everton ya di musim ini, tentunya di awal musim ini gue rasa. Dan tentunya ini menjadi makanan empuk untuk para punggawa Chelsea ya. Di situ ada Sterling, James, ada Chilwell, tentunya bisa menjadi pilihan yang bagus banget. Dan selanjutnya ada Cancelo, di mana Cancelo menjadi nama yang gue rasa cukup wajib ya. Ini triple defender yang cukup common banget ya untuk para manajer FPL pakai ya, Cancelo, James dan juga Alexander Arnold. Dimana Cancelo di sini dengan 45,6% cukup tinggi, dan artinya cukup berbahaya untuk kita nggak punya Cancelo ya. Jadi gue rasa Cancelo harus bisa ada di tim kita. Dan selanjutnya di sini yang cukup diferensial dari gue ada Matty Cash, dimana Matty Cash dengan 20,6% tim selected by, gue rasa menjadi nama yang cukup oke. Ditambah dia akan melawan Bournemouth, dimana Bournemouth sendiri untuk potensi melawan Aston Villa menjadi potensi yang bagus ya. Aston Villa tentunya bisa menjadi nama yang cukup diunggulkan, ditambah lagi potensi poinnya cukup tinggi bisa diraih harusnya bersama Aston Villa. Dan Bournemouth tim yang baru promosi, gue rasa harus mencari jati dirinya dulu ya di Premier League di musim ini. Jadi gue rasa ini menjadi peluang bagus banget untuk Aston Villa bisa meraih poin penuh. Dan selanjutnya di lini tengah gue ada Mohamed Salah, the one and only, yang wajib banget kita ambil ya, nggak boleh nggak di sini. 56,4% top scorer musim lalu, dan ditambah dia akan menghadapi Fulham di game week pertama. Jadi tentunya
nggak ada alasan lain untuk nggak bisa menggunakan Salah, ditambah lagi kayaknya akan gue jadiin kapten ya untuk di game week pertama besok. Dan selanjutnya ada Rashford, dimana Rashford ini menjadi satu-satunya pemain di tim gue kali ini yang cukup gue khawatirkan, cukup kayaknya bakal gue rolling ya untuk di beberapa hari ke depan, karena melihat isu terbaru yang dimana kabarnya Ronaldo setuju untuk bisa kembali bermain menuntaskan kontraknya dia di musim ini. Dan itu artinya trio lini depan MU yang bisa gue bilang cukup padu ya di pramusim ini, yaitu Rashford, Sancho dan juga Martial harus terganggu lagi oleh mega bintang Cristiano Ronaldo. Dan gue juga nggak tahu kira-kira siapa yang bakal di rolling, entah apakah Rashford atau Sancho atau Martial, dan gue nggak tahu di sini siapa yang bakal diganti. Kemungkinan besar kayaknya Martial. Jadi Rashford gue rasa harusnya masih bisa main, tapi tentunya ini menjadi nama yang cukup riskan ya, mengingat Ronaldo balik lagi ya, karena bisa kita lihat di musim lalu Rashford gak mampu berbuat banyak ketika ada Ronaldo. Jadi tentunya akan gue rolling mungkin antara lain, mungkin gue ganti dengan Neto atau Martinelli. Dan selanjutnya ada Bruno Guimaraes yang ini menjadi nama, gue rasa menjadi nama yang cukup diferensial, karena dia di pertandingan terakhir di musim lalu, di beberapa pertandingan terakhir musim lalu cukup gacor ya, cukup mampu mencetak banyak gol dan assist, dan itu cukup oke. Ditambah lagi Newcastle ini akan menghadapi Nottingham Forest yang notabene sebagai pendatang baru setelah 20 tahun gak pernah di Premier League. Jadi gue rasa akan menjadi potensi bagus banget untuk Newcastle bisa meraih poin penuh, bahkan mencetak gol yang banyak. Jadi Bruno Guimaraes bisa menjadi nama yang cukup legit, cukup diferensial, cukup mendongkrak poin gue tentunya untuk di game week pertama besok. Dan selanjutnya ada Luis Diaz yang kayaknya, dan cukup yakin gue untuk bisa mengatakan bahwa Luis Diaz ini akan menjadi pesaing poin FPL-nya Muhammad Salah di musim ini. Dengan harga yang cukup murah, gue rasa Luis Diaz menjadi nama yang cukup worth it bisa kita ambil untuk bersaing dengan Muhammad Salah di sebelah kiri ya. Karena dengan potensi bermainnya Klopp di sini bisa gue lihat cukup legit banget nih Luis Diaz nih, dengan lari yang kencang, cukup klik banget ya untuk gaya bermainnya Liverpool. Jadi gue rasa harusnya bisa gue ambil Luis Diaz untuk di musim ini bersanding dengan Muhammad Salah di lini tengah. Dan selanjutnya di lini depan gue kali ini ada Jesus nih, dimana Jesus ini juga menjadi nama yang cukup common banget, cukup populer ya, karena bisa kita lihat ya, bukan kaleng-kaleng ya, 64,9% tim selected by oleh para manajer FPL. Jesus gak boleh ketinggalan, ditambah lagi dia memiliki rekor yang cukup oke di pramusim, dan tentunya bisa kita lihat dari gaya bermainnya cukup klik banget ya, dengan gaya bermainnya Arteta, dengan gaya bermainnya City mirip-mirip tentunya. Jadi gue rasa Jesus harusnya bisa adaptasi lebih cepat ya untuk di Arsenal ini ya. Dan selanjutnya ada Haaland, dimana Haaland ini menjadi nama yang cukup bimbang, cukup bingung, cukup pusing gue apakah memilih Haaland atau Harry Kane, karena dari segi statistik, dari segi gol, data semuanya cukup berimbang. Dan hanya ada satu data yang akhirnya mengukuhkan gue untuk bisa memilih Haaland sebagai lini depan gue, dimana di sini karena Haaland memiliki tim selected by lebih tinggi ya, yaitu di angka 57,7%, yang itu artinya dimana kalau emang gue nggak punya Haaland dan tiba-tiba Haalandnya gacor, artinya gue menghadapi 60% kurang lebih para manajer FPL. Jadi artinya gue akan turun terjelembab cukup jauh ya untuk overall rank-nya ya. Jadi tentunya gue nggak boleh mengambil resiko ini. Gue akan mengambil Haaland tentunya. Dan di lini pengganti gue di sini ada Steele tadi seperti gue bilang, kiper Brighton. Lalu ada Neco Williams, back dari Nottingham Forest yang dipinjam dari Liverpool, yang dimana kayaknya bakal menjadi starting lineup terus ya dari Nottingham Forest. Dan selanjutnya ada Andreas Pereira, pemain dari MU yang cukup gacor tentunya bisa kita ambil. Dan selanjutnya ada Archer ya, dimana Archer ini pemain yang cukup wonderkid bisa gue bilang di Championship musim lalu, tapi memang untuk dari segi menit bermain kayaknya masih kecil untuk bisa disandingkan dengan Watkins atau Ings. Tentunya masih cukup harus bersabar Archer, dan dari segi budget cukup oke karena dengan harga 4,5 juta aja. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection gua kali ini ya, untuk update draft kali ini ya. Semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di game week pertama besok. Dan ya kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman semua yang udah nonton, yang udah ngikutin channel ini terus. Dan juga untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk yang belum join Liga Rainbow Indonesia bisa langsung klik join ya. Untuk link joinnya ada di link deskripsi di bawah. Dan untuk teman-teman semua, kalau mau lihat kode liganya bisa di layar teman-teman semua, mungkin di sebelah mana, sini atau sini. Dan untuk teman-teman semua yang udah nonton terus, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad. Peace out.